Kan ada tahunnya, tahun produksinya. Kalau itu diakal-akalin gimana? BPOM kan harus ini, mereka kan mesti punya update setiap mau produksi. Oke. Gitu. Nah itu kan ada produk yang dipegang oleh Nikita Mirzani. Ya, itu yang harus diperiksa. Begini, maaf ya, saya bertanya lagi. Kalau misalkan yang dia berdalih bahwa yang dipegang Nikita Mirzani itu adalah krim yang Nikita isi sendiri, bagaimana itu cara jawabnya? Ya, mereka harus buktikan justru. Oh. Iya dong. Ya buktikan gimana memproduksinya. Buktikan bahwa Nikita Mirzani memasukkan, ya kan, dia harus ada bukti juga. Nggak bisa dia bilang, itu mah jangan-jangan dia masukin krimnya sendiri. Ya buktikan. Karena kalau sudah urusan kayak begini intinya bukti gitu ya. Aduh bukti. Siap. Gitu. Kalau misalkan nih kita bilang begini, memang produknya jelek kok, ini ada buktinya kan, ini krimnya misalkan. Ya. Nah, terus itu kan bukti yang dipunya Nikita Mirzani pada saat itu dan mungkin sekarang akan dijadikan bukti kan. Ya. Nah, berarti si pihak itu nggak bisa berbicara sembarang bahwa ya siapa tahu lu nya aja sendiri yang isi itu krimnya yang jelek gitu. Kan gini, untuk mendapatkan satu produk itu kan melalui proses beli. Ya. Ya, yang pertama adalah buktikan adalah bukti pembelian. Waktu Nikita Mirzani belinya di mana? Nah, bukti pembelian. Misalkan di toko Orange misalkan. Ya, bukti pembelian, kemudian produknya, ya kan? Kalau nggak salah di toko online itu pada saat lagi unboxing kan mesti divideoin. Ya. Nah itu bukti juga. Kemudian pada saat lagi barang diterima, siapa yang menerima itu saksi. Iya. Gitu loh. Dan kemudian ketika produknya dicobakan, ada yang melihat itu saksi. Gitu. Jadi semakin terang jelas runutannya itu akan semakin kuat buktinya gitu ya Bun ya. Iyalah. Harus ada saksi dan ini kan minimal dua alat bukti. Iya. Gitu. Sekarang kalau dia menuduh Nikita Mirzani memasukkan sendiri, dia buktikan dengan dua alat bukti. Dan juga pertanyaannya apabila dia maksudnya mencurigai memang Nikita yang mengisi menjelekkan itu produk biar untuk menjatuhkan dia. Pertanyaannya sekarang begini, awalnya yang penyerahan uang itu karena apa? Karena maksudnya dia takut Nikita itu mereview barangnya itu kan, makanya dia ada pembayaran itu. Gini, yang patut ditanya sebenarnya bukan itu. Coba. Ketika dia mencari nomor teleponnya Nikita Mirzani, tujuannya apa? Misal mau bicara, mau minta tolong. Minta tolong apa? Ya, minta tolong intinya jangan direview yang jelek-jelek. Kenapa tidak boleh direview? Ya biar jualannya tetap laris manis, Tanjung Simpul, dagangan habis. Itu udah melanggar kode etik dagang. Oh gitu. Iya dong. Kalau intinya reviewer juga itu tidak boleh sama sekali untuk mereview barang yang misalkan jelek dibilang bagus gitu ya, enggak? Itu ada hukumnya juga itu. Lo kan selama ini kan banyak yang mereview. Oke. Iya kan? Kenapa hanya Nikita Mirzani yang jadi masalah? Karena Nikita macannya, kalau Nikita satu kali ngomong cetar. Artinya kan sudah direncanakan dong berarti. Ya. Iya. Berarti ada unsur merencanakan, diduga sudah direncanakan. Gitu. Jadi tidak menemui unsur pemerasan lagi. Tapi begini, Bun, kita itu kan bicara kan kayak begini. Ntar yang kayak di kepolisian, kejaksaan, kita ngomong itu tapi kenyataan yang sesuai itu, yang berjalan itu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadinya kita kan pusing gitu. Pada saat persidangan.
Ya karena persidangan belum ya, waktu di kepolisian sama di kejaksaan kan, kita kan berharap itu misalkan buktinya nggak cukup, maksudnya kita melihatnya begini dan begitu, tetapi kan inti dari semuanya itu dengan apapun yang kita pikirkan tetap juga ini berkas kan dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Gini, yang perlu dicatat ya, saya bukan membela kejaksaan. Siap. Bahwa kejaksaan itu prinsipnya adalah satu perkara apakah layak untuk disidangkan. Ya. Nah, layaknya itu adalah memenuhi alat-alat bukti Ya. sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Ya. Perkara itu nanti alat buktinya itu sahih atau tidak, itu dibuktikannya gitu. di persidangan. Enggak, bukan maksudnya, maaf, bukannya begini. Kalau kejaksaan itu dia lihat, oh ini nggak akurat, saya nggak mau terima, begitu. Boleh nggak kayak begitu? Enggak kayak gitu. Oh, nggak boleh kayak gitu. Bukan begitu. Jadi pokoknya ini alat bukti untuk yang mana? Untuk yang perkara ini. Oke, kenapa ini bisa dia di alat bukti? Karena ini begini. Udah. Oh, jadi bukan bilang ada wewenang kejaksaan, maaf ini nggak lengkap buktinya, aku nggak mau limpahkan gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau alat bukti nggak lengkap, itu bisa ditolak. Persoalannya adalah kalau alat buktinya udah diserahkan, ya kan? Ya, alat bukti diserahkan bahwa ini loh, ini buktinya ini. Si penyidik yang ngomong, gitu kan? Diserahkan. Proses pembuktian ini, alat bukti yang diserahkan, apakah betul-betul mendukung dakwaan, itu di persidangan. Oh, jadi ya sudah, terlepas dari apapun yang terjadi ini ya udah, yang penting saya lihat udah dari ini saya bawa untuk membuktikan apa enggak nanti di persidangan. Iya. Tapi fungsinya jaksa ini kan intinya karena maksudnya begini, pengacara itu untuk membela, jaksa untuk menuntut, hakim untuk menentukan, gitu kan? Wasitnya lah. Bahan berkas dari Nikita Mirzani harus keyakinannya si kejaksaan ini bahwa ini memang benar-benar acuannya itu Nikita bersalah kan, dibela sama pengacara, diputuskan sama hakim, bukan begitu? Oh, enggak. Ada sejarahnya. Hanya tuntutan. Jadi selama proses persidangan, disitulah pengacara dan terdakwa meyakinkan jaksa bahwa dia tidak bersalah. Oh, itu pola pikirnya di situ, bukan? Iya, tinggal orang kalau bilang nggak tahu, nggak ingat nggak kasus, semua orang pasti nonton waktu sidangnya Verdi Sambo. Ya. Ya kan? Semua itu kan kompak tuh ngomong, nggak tahu, nggak inget, lupa. Lah itu nggak bisa dipaksa. Oh, terus pola pikirnya itu bukan dibilang kejaksaan itu pokoknya kejaksaan memegang bukti itu, dia harus membuktikan bahwa itu si terdakwa ini patut untuk dijatuhkan hukuman, bukan begitu? Enggak. Oh. Makanya saya marah ketika ada yang posting bolak-balik yang ngomong bahwa pemeras loh, belum dibuktikan kok, gimana? Ya. Gitu. Makanya saya marah. Kok enak aja main nuduh-nuduh. Pembuktian itu di persidangan. Ya buktikan di persidangan kau betul. Kan gitu. Sedangkan seperti yang tadi saya bilang aja, TPPU-nya aja sumber uangnya dari mana? Jelas-jelas pencucian uang. Uang apa yang dicuci? Kan gitu. Akhirnya kalau seandainya Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, apakah Nikita Mirzani berhak menuntut kepolisian? Oh, berhak banget. Nah, ini masalah ini pun saya sudah tanya kemarin sama pengacara Bang Togar. Dia bilang ini memang kasus yang menuntut kepolisian itu tidak banyak, tapi ini bakalan seru kalau itu terjadi gitu. Berhak banget. Ya gugat balik semuanya. Ya, berhak Bun, tapi menang enggak gitu kan? Gitu kan? Menang. Kan berdasarkan putusan pengadilan itu. Oh. Iya, putusan pengadilan itu sebagai bukti Bahwa sebenarnya dia tidak bersalah. Oh, makanya itu jarang terjadi, itu putusan tidak bersalah gitu ya, jarang banget Iya, terjadi ya. jadi itu gugatan materi masuk.
Tapi sebenarnya begini, kalau misalkan ke kepolisian, saya rasa itu ndak begitu ada impact baliknya ke NM. Harusnya kepada pihak pelapor lebih ini lebih apa namanya ya, lebih enak didengar karena kan ada jumlah yang harus dibayarkan ketika ini kasus ternyata memang tidak terbukti gitu. Gitu Ya pelapornya kan gini, terjadinya perkara ini karena ada laporan. Ya. Ya kan, ya pelapornya duluan dong yang dituntut, ngapain polisi? Ngapain lebar-lebar, capek-capekin aja. Kalau perkara nanti dia bilang kata enggak ini soalnya katanya si Empok Lela itu begini, ya itu urusan lu. Gitu. Ya. Pokoknya mesti diingat perkara ini terjadi karena adanya laporan. Ya udah pelapornya aja laporin. Siap. Seru kali ini pembicaraan ini malam. Kak Niki juga baik live sekarang. Tok sepi nggak ada Kak Niki. Iya sayang Diva. Iya. Ya begitulah. Memang begitulah hidup kita sekarang agak hampa. Ya deh Bun, nanti kolaborasi nanti DM Koko lah kalau nanti ada apa gitu ya. Oke, ya udah buat semuanya juga karena besok aku harus pagi-pagi koordinasi dengan para anggotaku di lapangan untuk live sidang dan juga mengawasi makhluk-makhluk di seputaran persidangan. Jadi selesai dulu live-nya malam ini. Makasih Koko. Nanti aku follow. Memberkati. Ya kan? Kita komunikasi besok ya.